Damai sejahtera dari Allah menyertai kita semua. Amin. Saudaraku, tidak ada seorang pun selama hidupnya di dunia ini tidak menghadapi masalah. Meskipun mungkin kecil, remeh, sepele. Memang ada yang menghadapi masalah besar, berat, dan bisa membuat orang putus asa. Di era sekarang ini semakin banyak masalah yang dihadapi setiap orang atau keluarga. Ada kemungkinan orang jatuh dalam keputusasaan. Kalau itu sungguh terjadi, apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saudaraku, mari kita temukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Untuk itu mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, segala pujian dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas berkat dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan menerima firman-Mu, mohon Roh Kudus memberi hikmat kepada kami, agar kami dimampukan untuk memahami, menghayati, dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 5 yang tertulis demikian. Kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan tadi diberi tema jangan putus asa. Saudara, Allah mendidik orang-orang percaya dengan mengizinkan kesukaran dan penderitaan terjadi dalam kehidupan mereka. Hal itu pertanda bahwa mereka anak-anak Allah. Semua itu merupakan jaminan kasih dan perhatian Allah kepada orang percaya. Didikan Tuhan mempunyai dua tujuan. Yang pertama, agar orang percaya tidak ikut dihukum bersama-sama dengan dunia. Yang kedua, agar orang percaya ikut ambil bagian dalam kekudusan Allah dan tetap hidup dalam kesucian, sebab tanpa itu tidak mungkin melihat Allah. Akibat dari didikan Allah, orang percaya dapat bertahan dalam kesukaran dengan pimpinan Allah, setia kepada Allah, dan tunduk pada kehendak Allah. Dengan menghayati hidup sebagai anak-anak Allah, dengan hidup menjaga kesucian dan kebenaran. Tetapi bisa jadi orang percaya yang menerima didikan Allah memandang ringan, dalam pengertian tidak memperhatikan dan bisa memberontak terhadap Allah, bahkan murtad. Hidup dalam kehendak Allah bisa juga menghadapi kesulitan karena berjuang melawan iblis sebagai ujian untuk memperkuat iman. Tetapi bisa jadi justru menjadi putus asa karena perjuangan hidup orang percaya seolah tidak ada akhirnya. Maka kitab Ibrani mengingatkan sekaligus menguatkan di dalam Kristus ada pertolongan, perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Allah. Karena orang percaya sesungguhnya anak-anak Allah yang tidak pernah ditinggalkan sendirian. Oleh karena itu, ketika menghadapi kesulitan, kesusahan, dan permasalahan dalam hidup, apa yang harus kita lakukan agar tidak putus asa? Yang pertama, permasalahan yang kita hadapi dan menjadi tanggung jawab kita adalah ujian. Sebagai anak-anak Allah, yang pasti Tuhan memperhatikan, menopang, dan tidak akan meninggalkan kita. Maka seharusnya kita berserah dan mengandalkan Tuhan dalam hidup agar kasih yang darinya dinyatakan dalam hidup kita menjadi kekuatan yang luar biasa menghadapi permasalahan sesulit seberat apapun. Yang kedua, pandanglah permasalahan hidup sebagai ujian yang semakin mendewasakan hidup iman kita. Hadapi permasalahan hidup dengan tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah dalam kebenarannya
agar apa yang kita lakukan seturut dengan kehendak-Nya. Itulah senjata, kekuatan untuk dapat mengalahkan iblis, sehingga kita kuat, tangguh, dan dapat melewati segala kesulitan dan keluar sebagai pemenang, bukan jatuh dalam keputusasaan dan meninggalkan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu telah menjawab kerisauan dalam hidup kami ketika menghadapi berbagai permasalahan dalam hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan, oleh pimpinan Roh Kudus untuk tetap taat dan setia kepadamu dan hidup dalam kebenaran seturut dengan kehendak-Mu. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.